Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipanggil menghadap Presiden Jokowi di Istana Bogor hari ini. Belum jelas apakah agenda politik turut dibahas selain hubungan antara Presiden dengan pembantunya. Pertemuan Jokowi dan Prabowo kali ini mengingatkan kedekatan keduanya dalam sejumlah momen, meski PDI Perjuangan sudah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Kedekatan Prabowo dengan Jokowi juga terrepresentasikan dengan kedekatannya dengan keluarga Jokowi, terutama Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Sampai-sampai persamuhan Gibran bersama relawan dengan Prabowo di Solo berbuah permintaan klarifikasi dari DPP PDIP. Gibran diberi nasihat, namun DPP PDIP mengakui Gibran ibarat gula yang banyak dirubungi semut. Kewajiban kita untuk memberi nasihat. Tadi kita menyampaikan nasihat panjang lebar. Saya sampaikan bahwa Anda ini seperti gula dengan semut. Beliau posisinya seperti gula. Jadi semut dari mana-mana tinggal menjaga semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan. Analis politik Hanta Yuda menilai Jokowi memegang peran sentral dalam Pilpres 2024. Arah dukungan Jokowi sangat diperlukan oleh para bakal capres yang berkompetisi. Kuantitatif itu satu, 2019 Pak Jokowi ada pemenang Pilpres, suaranya 55% lebih. Yang kedua, sekarang ini tingkat kepuasannya di atas 70%. Ini data kuantitatifnya. Ditambah data kualitatif, kita tahu di jaringan relawan mesin elektoralnya Pak Jokowi sebagai pembentuk opini publik maupun mesin elektoral masih terlihat terbelah kan sekarang, masih solid. Yang kedua, kita juga tahu Pak Jokowi adalah panglima tertinggi dari seluruh mesin kekuasaan, pemegang kendali kekuasaan. Nah, dari 4 faktor inilah saya ingin mengatakan Ibrahim menyebabkan Pak Jokowi posisi menjadi penting dan strategis, menjadi rebutan tidak hanya Prabowo dan Ganjar, tetapi juga kandidat yang lain yang mempersepsikan di luar pemerintahan. Sentralnya peran Jokowi dan kemana arah dukungannya di Pilpres bisa jadi akan menentukan bagi bakal capres baik Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Terlebih dalam survei terbaru Litbang Kompas elektabilitas keduanya bersaing ketat. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini Presiden Jokowi memanggil Menteri Pertahanan yang juga bakal calon Presiden Prabowo Subianto ke Istana Bogor. Pemanggilan Prabowo jadi sorotan karena belum berselang lama putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka dimintai penjelasan oleh DPP PDIP karena pertemuannya dengan Prabowo di Solo. Lalu apakah arah dukungan Jokowi di Pilpres ini bisa dibaca dari pertemuan dengan Prabowo hari ini dan apa juga dampaknya bagi Capres PDIP Ganjar Pranowo? Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan, juru bicara Prabowo Subianto Daniel Ansar Simanjuntak, dan pengamat politik Adi Praetno yang juga merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ke Bang Daniel dulu. Bang Daniel, jadi apa sih poin yang paling penting dari pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di sana Bogor? Poin paling penting ini adalah koordinasi seperti biasa. Pak Prabowo diminta untuk melapor terkait dengan kinerja sektor pertahanan, apalagi ada agenda-agenda besar ke depan, ada ASEAN Defense Minister Meeting di 2023 nanti, dan itu agenda yang penting yang harus dipersiapkan Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini ketua pertemuan itu atau forum itu adalah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Kemudian kedua tentu terkait dengan geopolitik dan geostrategis kita, karena Pak Presiden selalu minta dan pandangan dan laporan Pak Menteri Pertahanan terkait dengan kondisi geopolitik dan geostrategis global pada saat ini, dan itu sangat menentukan sikap Indonesia terkait dengan percaturan dunia itu. Dan apakah juga agenda penting lainnya termasuk juga dengan agenda penting Pilpres 2024? Tadi Pak Prabowo sudah di Kementerian Pertahanan tidak ada hal tersebut yang beliau sampaikan. Yang jelas dua hal tadi adalah hal yang paling utama, karena
beliau diminta untuk menyampaikan hal-hal tersebut, terutama terkait dengan geopolitik dan geostrategis, termasuk tadi melaporkan terkait dengan agenda ASEAN Defense Minister Meeting di 2023 ini. Oke, kalau masih membahas tentang seputar pertahanan begitu ya, apa yang tadi dikemukakan oleh Bang Daniel juga. Tapi kalau dari PDIP sendiri mengendusnya, menciumnya, pertemuannya ini apakah hanya sekedar rutinitas antara presiden dengan menteri saja? Karena kan ini pertemuan tidak lama, hanya selang 3 hari, Bang Sukur, dari sentilan DPP PDIP ke Gibran. Iya, tadi Mas Daniel sudah menyampaikan ya, Pak Prabowo kan pembantu presiden ya. Nah tentu saya pikir wajar ya kalau presiden memanggil menterinya, meminta laporan akan tugas-tugas menterinya seperti apa dan apa yang dilakukan dan bagaimana ke depannya. Nah tentu saja ini kan diramaikan karena kebetulan Pak Prabowo kan adalah salah satu calon presiden yang diajukan oleh Gerindra. Jadi ya kami melihatnya, PDI Perjuangan melihatnya ya ini tidak ada urusan dengan atau tidak ada terkait dengan urusan dukung-mendukung. Nah kalau kita memperhatikan, pertama ya, poin yang pertama pada saat pengumuman Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, Pak Jokowi hadir di sana, harusnya kan publik sudah mengetahui bagaimana dan seperti apa Pak Jokowi di dalam menjunjung tinggi sebagai kader PDI Perjuangan, apa yang menjadi keputusan PDI Perjuangan. Yang kedua, terkait dengan pertemuan Mas Gibran kemarin dengan Pak Prabowo, itu kan juga sudah jelas ya, bahwa Mas Gibran menyampaikan bahwa sebagai wali kota menerima kunjungan menteri dan datang dipanggil ke DPP partai. Dan beliau sebagai anak muda sangat santun dan sopan menyampaikan bahwa menerima nasihat, menerima bimbingan, dan ada satu kalimat yang sangat jelas berkali-kali disampaikan oleh Mas Gibran, bahwa saya sebagai kader muda PDI Perjuangan patuh. Dan kalau hari ini Bang terhadap Sukur, perintah partai dan ketua umum. kalau hari ini? Ya sama saja, hari ini kan tidak ada yang perlu kita masalahkan di sana. Pak Jokowi memanggil Pak Prabowo kan tadi Mas Daniel sudah menyampaikan sebagai kapasitas menteri. Apa yang harus dipersalahkan di sana? Apa yang harus disorot di sana? Apa yang harus kita lihat di sana? Wajar kan seorang presiden memanggil menterinya? Oke. Apakah hanya sekedar Mas Adi melihatnya hanya sekedar pertemuan antara seorang menteri dengan presiden saja, Mas Adi? Saya kira ada dua momen politik yang saling berdekatan, yang pastinya akan selalu dikait-kaitkan oleh publik ya, Audrey. Pertama, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kritik Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait dengan alat alutsista yang beberapa waktu yang lalu disampaikan dalam acara di di Lemhanas misalnya, kesejahteraan tentara dan polisi dan seterusnya menjadi relevan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Daniel ataupun yang sudah disampaikan oleh Bang Sukur ya. Ini mungkin hanya sebatas hubungan antara presiden dan para menterinya untuk menjawab kritik yang disampaikan oleh Megawati ya. Tapi kan satu peristiwa politik yang sebenarnya sangat menggembarkan dalam tanda kutip ketika Gibran dipanggil ke DPP PDIP misalnya terkait dengan kedekatannya dengan Prabowo Subianto, terkait beberapa waktu yang lalu misalnya soal dukungan politik para relawannya yang ada di Solo. Ini kan kemudian adalah dua peristiwa politik yang lain dikait-kaitkan. Dan peristiwa tadi itu kemungkinan saja dibahas nggak? Mungkin sedikit saja tadi pertemuan. Kemungkinan ada nggak sih Mas Adi? Mas Daniel kan sudah menjawab tadi, tidak ada pembahasan, sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi sebenarnya tidak ada yang masalah dengan yang itu. Pertemuan menteri dengan presiden kan itu biasa saja. Terkait dengan Mas Gibran, itu kan sudah selesai. Dan beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman media bahwa perlakuan yang sama akan berlaku bagi seluruh kepala daerah kami. Pada saat misalnya ada hal-hal pertemuan-pertemuan yang bisa membuat kehebohan politik atau kehebohan publik, nah tentu saja kami harus memanggil, melakukan klarifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi, kemudian dinasihati. Oke, balik lagi saya ke Mas Adi kalau gitu. Tadi kalau misalnya kan memang tidak bisa terlepas ya Mas Adi ya, pertemuan dari hari ini adalah publik bisa mengkait-kaitkan bahwa sepanjang seminggu ini yang terjadi bisa saja dibahas pada tadi siang bersama dengan Pak Jokowi antara juga Pak Prabowo. Tentu yang tahu pasti hanya Presiden Jokowi dan Pak Prabowo Subianto ya, karena hanya dua orang ini yang
berbicara dari hati ke hati tentang apa yang dibicarakan. Tapi yang jelas publik akan mengait-ngaitkan dengan dua peristiwa politik yang saling berdekatan terkait dengan kritik Megawati soal pertahanan, alat alutsista dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang kedua sebenarnya yang paling ramai, sangat mungkin pertemuan antara Jokowi dan Prabowo bicara tentang bagaimana Gibran dipanggil oleh PDIP soal klarifikasi terkait dengan dalam tanda kutip dansa politik Gibran yang kemudian dianggap juga memberikan dukungan politik terhadap Prabowo. Dua hal ini yang saya kira memang pasti tidak bisa diletakkan dalam konteks politik. Kalau soal proporsional, apakah lebih banyak mana yang dibicarakan? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menebak itu dari jauh. Tapi yang jelas kalau hanya pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi, saya kira tidak akan muncul diskusi ini sore ini. Oke, karena memang nanti usai jeda nanti Bapak-Bapak akan menjawabnya memang tidak bisa lepas ya dalam 1 minggu terakhir pertemuan ini terjadi karena di hari Seninnya juga Mas Gibran dipanggil ke DPP PDIP terkait dengan pertemuan antara Mas Gibran dengan Prabowo dan dukungan relawan Jokowi Gibran ke arah Prabowo Subianto. Usai jeda nanti kami akan membahasnya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah jika pertemuan makan malam dengan Prabowo Subianto membuat elektabilitas dari bakal calon presiden Partai Gerindra ini meningkat. Gibran menyebut dirinya sakti jika pertemuan itu benar-benar berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo. Ada pengaruh pertemuan kemarin di sini? Karena kan biasanya Daung mangan bakmi tok mosok meh mempengaruhi survei. Sakti no aku berarti. Makanya mosok guru mangan bakmi tok langsung melejit. Bukannya di mana tanggal 10 periode. Ya berarti ra ngaruh. Yes, ya. Makasih. Takono lembaga survei ini ya. Oke, Bang Daniel, kalau gitu Partai Gerindra melihatnya Pak Prabowo semakin diuntungkan nggak sih kalau semakin sering pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi termasuk Mas Gibran? Ini bukan masalah diuntungkan atau dirugikan. Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi ya itu sesuatu yang mahfum ya. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan beliau menteri dan bawahan Pak Presiden. Jadi bukan masalah untung atau rugi, itu pertama. Kemudian kedua, Pak Prabowo dalam proses misalnya jelang Pilpres 2024 atau sebelum Pilpres atau tidak Pilpres 2024 ya juga melakukan silaturahim dengan banyak pihak, dengan semua tokoh, bahkan kan juga tapi tidak bisa dilepaskan Bang Daniel dari kenaikan elektabilitas Pak Prabowo ini mungkin saja karena Jokowi termasuk juga akan bertemu dan berencana bertemu dengan Ibu Megawati dan semua kemarin dengan Pak SBY dan seterusnya. Jadi yang jelas semua tokoh, semua kelompok yang terbuka untuk berkomunikasi, beliau berkomunikasi dan bersilaturahim karena salah satu modalitas Pak Prabowo selama ini adalah keterbukaan berdialektika dengan siapapun. Dan itu yang selalu dijaga Pak Prabowo. Kalau kemudian ada bonus terkait dengan silaturahim itu, intensitas komunikasi termasuk dengan Pak Jokowi, kemudian dengan keluarga Pak Jokowi, dan mungkin juga akan berkomunikasi ke depan dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY, itu ada bonus elektoral ya. Alhamdulillah, karena itu adalah dampak politik yang positif tentu buat Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Oke, tapi kan Pak Prabowo sepertinya juga ingin sekali ya terus-terusan dekat dengan Pak Jokowi. Mana Daniel? Pak Prabowo tentu harus dekat dengan Pak Presiden karena beliau menteri, Mbak. Jadi justru kalau menteri tidak dekat dengan Presiden itu janggal dan aneh begitu karena memang Pak Prabowo harus dekat dan harus melapor, harus berkomunikasi intens dengan Pak Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, dari sisi tugas-tugas beliau sebagai menteri. Oke, Bang Sukur, kalau gitu PDIP sendiri akan membatasi nggak sih? Karena kan Jokowi's efek ini ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap pencapresan dari Pak Prabowo dan elektabilitasnya meningkat. Iya. Kita tidak bisa membatasi hak orang ya untuk bertemu dengan siapa, berbicara dengan siapa. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tidak ada yang aneh di sana. Kami percaya betul bahwa
pertemuan itu adalah pertemuan antara presiden dengan menterinya, dan itu harus selalu bertemu melakukan koordinasi terkait dengan tugas-tugas dari menteri yang bersangkutan dan juga perintah presiden bagaimana arahan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, mengenai apa yang harus dilakukan, nah tentu kami di PDI Perjuangan kan sistem organisasi kami itu sudah baku. Nah, apapun perintah kebijakan-kebijakan partai sebagai anggota partai yang ada di legislatif, yang ada di eksekutif, atau yang ada di struktural, ya harus taat dengan keputusan-keputusan kepartaian. Saya melihatnya sebenarnya ini semua diskusi ini sudah selesai. Pada saat pengumuman Ganjar sebagai calon presiden, Pak Jokowi ada di sana. Jadi selesai sudah sebenarnya. Oke, tapi kalau misalnya dilihatnya sendiri Mas Adi, sebenarnya perebutan Jokowi efek ini untuk menaikkan elektabilitas masih ini nggak sih, masih berbuah manis nggak sih? Ya, saya kira ada dua hal menurut saya, Audrey, bahwa elektabilitas naik dan turun itu sangat terkait dengan safari dan kinerja politik calon. Kalau misalnya naik elektabilitas itu cukup foto-foto dengan Jokowi, dekat dengan Jokowi, ya saya kira nggak perlu kampanye dan sosialisasi ya. Cukup tiap hari ketemu di istana, cukup rapat bareng dan bisa meningkatkan elektabilitas sampai ke ujung langit ya. Bagi saya elektabilitas itu dalam banyak hal tidak ada kaitannya dengan kedekatan dengan Jokowi ataupun dengan Gibran. Murni kerja-kerja politik. Cuman yang menjadi ramai adalah karena Jokowi itu adalah kader PDIP, kemudian dikaitkan dengan kedekatannya dengan Prabowo Subianto yang seringkali dikaitkan dengan juga memberikan endorsement dengan Prabowo, inilah yang kemudian agak ramai. Tapi kalau dari survei Litbang Kompas sendiri, sekarang Prabowo ini naik elektabilitasnya menyalip dari Ganjar Pranowo karena Jokowi's efek atau karena kinerja Pak Prabowo? Mas Adi. Kalau mau jujur sebenarnya Prabowo Subianto ini kan punya tabungan elektabilitas yang cukup lama dibandingkan yang lain. Prabowo ikut pemilu sejak 2009, 2014, dan 2019 yang lalu, Audrey. Jadi dibandingkan dengan Ganjar ataupun Anies, memang elektabilitas Prabowo itu sejak lama sudah kuat. Kalau mau jujur dari data-data survei yang kita miliki misalnya 2020, 2021 itu Prabowo raja survei. Baru kemudian tahun 22 Ganjar agak sedikit mulai mengungguli Prabowo Subianto. Karena kan Ganjar agak ramai kan, misalnya soal hubungan dengan internal teman-teman PDIP, soal sikap politiknya yang kemudian begitu banyak mendapatkan respon publik. Tapi setelah itu kan kemudian Prabowo Subianto rebound kembali, terutama karena Ganjar dinilai misalnya agak sedikit blunder soal sikapnya terkait dengan timnas Israel. Jadi kalau Prabowo pun toh unggul itu bukan karena itu dekat dengan Jokowi, bukan karena bonus kebetulan makan malam bersama Gibran, tapi memang sejak awal Prabowo ini elektabilitasnya kuat. Cuman tergantung bagaimana kerja-kerja politik para penantangnya. Nah, saya melihat ke depan dinamika politiknya akan sedikit dinamis dan mungkin saja akan berubah secara dramatis gitu ya. Karena pada saat yang bersamaan PDIP sudah mengumumkan secara deklaratif Ganjar sebagai kandidat capres. PDIP kelihatan sudah mulai mengamplifikasi. Kalau dari seringnya pertemuan antara Pak Prabowo dengan keluarga dari Pak Jokowi adalah menaikkan elektabilitas dari Prabowo, tapi kalau dari Pak Jokowi untungnya apa, Mas Adi? Jokowi sebenarnya ingin menegaskan sebagai presiden, Jokowi sepertinya ingin menunjukkan kedekatan politiknya kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan politiknya. Secara rasional tentu Jokowi ingin kelihatan dan dekat dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, dan memiliki elektabilitas yang kuat. Tapi apa maknanya itu? Betul, tapi pada saat yang bersamaan kita tidak bisa membantah. Jokowi itu adalah kader PDIP, nggak mungkin kemana-mana, Audrey. Kan itu saja sebenarnya, nggak mungkin dalam arti. Tapi tadi dari suara musra bilang kemungkinan ada beberapa pilihan nih dari opsi menggabungkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Nah, itu suara relawan, bukan suara Gerindra dan PDIP. Bukan suara dari Pak Jokowi juga ya, Titi? Bisa mengawinkan PDIP dan Gerindra itu ya Bang Syukur sama Bang Dhanil. Bukan relawan. Ya relawan itu hore-hore aja sebenarnya. Karena bicara misalnya soal mengkawinkan keduanya, sangat sensitif bicara soal siapa yang menjadi nomor 2. Prabowo tentu nggak mau. Itu dianggap sebagai mendowngrade Ketua Gerindra bagi Bang Dhanil. Apalagi Ganjar Pranowo dihukum oleh PDIP. Nggak mungkin disebut sebagai orang nomor 2. Biarkan saja keduanya bertarung, bersaing, toh sama-sama pendukungnya Jokowi. Kalau dari PDIP sendiri, Bang Sukur, strategi apa sih yang disiapkan untuk menyaingi lagi Pak Prabowo supaya elektabilitasnya rebound kembali?
Iya kan ada dua hal ini yang sangat penting sekali. Yang pertama tentu adalah bagaimana saat Pak Ganjar melakukan tour ke daerah-daerah seperti yang disampaikan Mas Hadi tadi ya. Tetapi yang kedua, mesin partai kami, struktur organisasi kami itu sudah sangat kuat hingga sampai ke TPS-TPS. Nah tentu itu semua akan bersuara pada saat melakukan konsolidasi. Dan nanti apa program-program unggulan dari Pak Ganjar itu semua sudah kita rumuskan, disosialisasikan bersama dengan calon-calon anggota legislatif. Karena hari pemilihannya kan itu sama. Nah, masih sangat banyak parameternya. Nah, anggota-anggota legislatif kami kan itu yang sudah pilihan semua. Jadi tidak asal masuk, pengen jadi anggota legislatif, udah kami usulkan menjadi anggota legislatif. Nah, ini kan melalui VM proper test semua ini. Banyak sekali nanti. Maka akan terjadi perubahan-perubahan yang drastis. Saya sepakat dengan Mas Hadi tadi. Nanti pada mendekati hari H, karena parameternya itu nanti adalah pertarungan wilayah sempit, yaitu pertarungan TPS. Oke. Nah kalau dari Gerindra sendiri, Bang Daniel, tadi dari teman-teman Projo bilang bahwa ada kemungkinan untuk menduetkan atau meminta begitu ya, atau menduetkan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo untuk bisa menang di Pilpres 2024. Itu masih mungkin atau nggak mungkin? Bagi kami yang memungkinkan tentu Prabowo presiden. Jadi dan kita terus mencari formasi yang paling ideal untuk wakil Pak Prabowo, dan itu terus dilakukan sampai dengan detik ini melalui komunikasi yang ada. Itu pertama, Audrey. Yang kedua yang perlu dipahami, Audrey, proses Pilpres 2024 ini kan setidaknya dari sisi elektoral dia ada 2 tahapan lah. Sekarang ini tahapan di mana berusaha membentuk formasi capres dan cawapres, dan sekarang proses dialog dan dialektikanya itu dilakukan dalam rangka itu. Selain tentu yang paling utama adalah ide, visi, dan gagasan yang akan dibawa, dan mematchingkan atau mencocokkan hal tersebut dalam dialektika yang terjadi. Goalnya seperti apa nanti kita lihat. Nah, proses yang kedua tentu adalah elektoral ketika dipasangkan. Jadi ketika dipasangkan ini itu pasti akan memberikan dampak elektoral, apakah kemudian Jadi Pak Prabowo masih tetap capres begitu ya dari Gerindra ya? Ya, dari sisi Gerindra kita berharap cawapresnya Pak Prabowo itu orang yang bisa menambah elektoral Pak Prabowo dan mendukung keterpilihan Pak Prabowo nanti di Oke, Mas Adi, singkat saja, dengan pemanggilan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ada kemungkinan nggak sih menjadi bagian lobby-lobby dari Pak Jokowi untuk menduetkan Pak Ganjar, Pak Prabowo? Saya tidak terlampau meyakini itu, tapi secara prinsip pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor pasti ada kaitannya dengan jalan panjang menuju 2024. Kalau hanya sebatas pertemuan presiden dengan menteri, saya kira Prabowo dan Jokowi hampir tiap hari berkomunikasi. Yang menarik itu karena segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi belakangan ini pasti dikait-kaitkan dengan dukungan politiknya. Apakah tegak lurus kepada PDIP atau agak sedikit berdansa dengan Prabowo Subianto. Dan ini yang kemudian menjadi lama ya, Audrey. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi Praitno, terima kasih juga Bang Daniel Anzar Simanjuntak, dan terima kasih Bang Sukur Nababan. Sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan.